Halo besinya kata Ani, Besti sama-sama telah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang berbeda di mana DRL dan Doktif pun saat saling lapor dalam unggahan di akun TikToknya Doktif yang geram karena diduga kerap mendapatkan pertanyaan belum juga ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka. Justru jadi mempertanyakan balik terkait DRL yang juga telah memiliki status yang sama dengannya, namun dengan ancaman hukuman yang berbeda. Di mana menurut Doktif ia terancam dengan dugaan UU ITE dengan ancaman 2 tahun. Sementara DRL diduga dengan ancaman hukuman 12 tahun. Gak cuma itu aja, Doktif dalam unggahannya juga menyebut kalau telah menerima surat untuk mediasi. Namun mengatakan kalau kedatangannya nanti tergantung katanya. Duh, gak pasti gitu kah maksudnya Besti? Yang pasti Doktif sempat mengatakan kalau akan buka-bukaan dan ketemu aja di pengadilan cenah Besti. Tahun ancamannya 2 tahun sama itu Nah, udah ya guys, udah didengerin ya. Jadi Doktif itu sebagai TSK di Polres Jakarta Selatan dugaannya apa? Undang-Undang ITE pencemaran nama baik dengan ancaman 2 tahun. Jadi nggak mungkin ditahan. Jadi para haters mujair jangan ngarep ya, Doktif nggak akan mungkin ditahan. Yang harus kalian selamatkan sekarang adalah penggiringan opini. Bukan penggiringan opini sih, kayaknya fakta yang akan terkuak ya. Pak Wakasat dari Polres Jakarta Selatan, ancamannya Doktif kan 2 tahun nggak ditahan. Nah, DRL ancamannya 12 tahun Pak, ditahan nggak Pak? Jadi untuk para wartawan coba dong ditanyakan di PMJ ya, doorstop namanya ya, atau mungkin dari pihak Humas PMJ ya bisa menjelaskan bahwa terhadap saudara DRL sudah ditetapkan tersangka dengan ancaman 12 tahun. Jadi harusnya ditahan dong. Ya dong, 2 tahun aja bujur-bujur maksa Doktif ditahan. Nggak bisa. Ya, yang 12 tahun itu kemungkinan besar ditahan ya. Jadi yang sudah ngambil uang tomat busuk, ngambil uang DNA salmon itu sebenarnya layak untuk ditahan. Ya. Dan Doktif juga mau sampaikan yang Doktif dapatkan bukan surat wajib lapor Pak Wakasat. Yang Doktif dapatkan adalah surat mediasi. Ya, surat mediasi di tanggal 6 Januari 2026. Ya, yang Doktif dapatkan surat permintaan mediasi. Ya, Doktif nggak tahu apakah Doktif akan hadir atau tidak, itu tergantung bagaimana yang terjadi ke depannya. Kalau misalnya bujur-bujurnya Sunio terus melakukan penggiringan opini menyerang Doktif, tidak akan ada terjadinya mediasi. Doktif akan bongkar bagaimana kebusukan klinik dari DRL yang menjual sekretom tetapi dia jual dengan nama stem cell. Hanya dengan modal kurang lebih 501 juta, dia jual dengan harga 15 juta. Lebih baik kita buka-bukaan saja di pengadilan ya. Oke ya guys ya, nanti kita ketemu lagi di next VT selanjutnya. Ya, seperti diketahui baru-baru ini Polda Metro Jaya dalam keterangannya bersama awak media telah menginformasikan terkait RL yang telah ditetapkan menjadi tersangka sejak tanggal 15 Desember 2025 dan sudah dilakukan pemanggilan pada tanggal 23 Desember 2025 namun tidak bisa hadir dan meminta reschedule ke tanggal 7 Januari 2026 ini Besti. Dan jika ia kembali tak hadir di tanggal tersebut maka akan dilayangkan panggilan kedua cenah. Sementara itu melalui media sosialnya sendiri DRL bersama sang istri diduga tengah menyiapkan sesuatu untuk customernya yang belum diketahui akan dibuatkan apa. Namun yang pasti kayaknya nggak kaleng-kaleng deh. Secara sebelumnya ia pun terlihat liburan bersama keluarga dengan menghabiskan uang 300 juta rupiah. Inisial HH sebagai kuasa hukum, di mana korbannya adalah saudari S. Ya, saudari S, seorang perempuan yang melaporkan pada saat itu terlapor adalah saudara RL. Kami sampaikan perkara tersebut sudah dalam proses penyidikan. Ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan. Dan kami sampaikan penetapan
tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Jadi panggilan kedua nanti akan dilayangkan pada tanggal 7 Januari 2026. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara tersebut. Itu tanggal 7 udah dilayangkan, baru dilayangkan surat atau RL-nya udah harus datang, Pak? Kalau yang kami dapatkan keterangan dari penyidik, ini dia minta reschedule, ya. Dia minta reschedule apabila nanti pada tanggal 7 Januari tidak ada informasi atau tidak ada pemberitahuan bagaimana hadir atau tentang hadir atau tidak yang pada penyidik, maka akan dilayangkan panggilan kedua setelah tanggal 7 Januari. Ya, terkait DRL yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, memang diduga cukup membuat Doktif yang juga merupakan seterunya cukup aktif membagikan terkait hal DRL. Melalui unggahan di akun TikToknya, Doktif terlihat membagikan foto diduga DRL dengan keterangan tersangka dugaan penipuan White Tomato dan DNA Salmon. Gak cuma itu aja, Doktif pun terlihat mengunggah video yang diduga menyindir produk DRL yang kini diduga jadi permasalahan dan membuat DRL menjadi tersangka. Di sisi lain, Besti, DRL sendiri yang juga mengetahui terkait statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, seraya diduga memberikan reaksinya dengan mengungkap opini melalui unggahan di akun TikToknya, di mana ia menuliskan terkait prasangka bukan data. Nah, hal tersebut pun ternyata membuat warganet ikut bereaksi, Besti. Dalam kolom komentar unggahan DRL tersebut, warganet bahkan menduga kalau DRL tengah resah, Besti. Meskipun ada juga yang memberikan supportnya juga untuk DRL agar jangan takut. Jadi gue diputusin lagi. Ini loh yang lo tinggalin. Ini.
Masyarakat kita sering mengambil kesimpulan dari opini, bukan dari data. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh kata orang, tapi oleh bukti yang bisa diverifikasi. Di era informasi, opini terdengar seperti fakta. Sayangnya, tidak semua yang viral itu valid. Nah, kalau netizen juga ada yang mensupport DRL, Doktif pun seraya nggak kalah nih. Selebgram Gali dan juga Bobby melalui unggahan di akun TikToknya diduga juga membahas perihal DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, sambil diduga menyindir ancaman hukuman DRL yang hingga 12 tahun Besti, tapi belum juga ditahan. Sementara itu, Dr. Eglos yang juga merupakan teman sejawat dari Doktif dan juga DRL mengaku terkait kedua sahabatnya yang kini sama-sama ditetapkan jadi tersangka hanya bisa menyerahkan kepada ranah hukum aja karena ia sendiri meski mengenal keduanya namun mengaku tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah. Meskipun ia juga mengakui dengan kasus-kasus terkait skincare atau kecantikan memang sangat disayangkan karena hal tersebut membuat peluang untuk produk dari luar menjadi market leader di Indonesia. Lantaran jadi adanya trust isu pada produk lokal akibat adanya kasus-kasus yang kini marak. Doktif menjadi tersangka. Doktif stres? Jelas tidak. Karena ada yang lebih menyala 12 tahun. Kasusnya apa Doktif? UU ITE kan? Bukan pemalsuan produk. Overclaim atau merkucrut. Jadi tenang Doktif. Nanti kalau kau di dalam kubawakan rujak cingur ya. Rujak cingur ST. Mantap. Breaking news. Update terkini kasus Doktif. Saat ini Doktif jadi tersangka dengan tuntutan 2 tahun karena kasus ITE dan ada preskonnya. Tapi lu bayangin, Richard yang juga tersangka 12 tahun karena tomat putih dan DNA salmonnya nggak dibikinin preskon dan bahkan sedikit banget pemberitaan media tentang tersangkanya Richard ini. Ada apa gerangan ini? Kenapa justru masih banget akun-akun ternakan yang malah nge-up kasus ITE 2 tahun dibanding yang 12 tahun yang jelas-jelas merugikan jutaan konsumen di Indonesia. Pantas saja sekarang dia fokus bangun media dan podcast rupanya untuk bisa menggiring-giring opini begini ya. Gua harap kalian juga ikut memberikan atensi dan juga nge-blow up kasus ini karena banyak di antara kita yang mungkin kurang peduli sama kasus ini. Tapi menurut gua kasus ini nggak kalah pentingnya karena juga sama besarnya merugikan masyarakat jika dibandingkan dengan kasus pengundulan hutan mungkin. Semua itu teman saya, semua itu relasi saya. Sekarang kan sudah ranah hukum yang berjalan, gitu. Jadi biarlah hukum yang menyelesaikan. Untuk secara pribadi masing-masing saya tetap berteman dengan masing-masing ini. Saya tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Hukumlah yang akan memproses. Tapi saya yakin, saya percaya teman-teman ini sesuai kapasitasnya, kredibilitasnya. Mungkin setelah ini ya fokuslah kita pada tujuan kita masing-masing. Sebagai dokter, sebagai pengusaha bisnis kecantikan, saya rasa juga teman-teman yang lagi, saya bilang bukan bermasalah ya, lagi dalam proses hukum ini, saya yakin juga sama dengan saya bahwa tujuan kita sebagai dokter yaitu apa ya, menyehatkan kulit masyarakat Indonesia. Sebagai pebisnis kecantikan, kita mau juga produk kita masing-masing laku dan diterima baik. Pada intinya untuk menyehatkan kulit masyarakat Indonesia. Jadi kalau komentar saya ya untuk yang berjalan ya biarlah ranah hukum yang berjalan ya, karena udah di hukumnya, bukan kapasitas saya loh. Saya kan sebagai dokter saja. Mungkin pada umumnya juga ada banyak teman-teman juga yang menulis soal ini, maksudnya banyak customer yang apa ya, sebagian ya, mungkin nggak semua, akhirnya trust issue soal produk lokal Indonesia gitu. Dan ini menjadi peluang produk-produk dari luar negeri untuk masuk loh ke Indonesia. Kita lihat sekarang banyak produk-produk dari luar negeri bahkan jadi market leader sekarang di Indonesia gitu. Nah itu sih yang mungkin yang kita harus perbaiki gitu, bahwa jangan sampai kasus-kasus seperti ini mempengaruhi trust issue kepercayaan masyarakat terhadap skincare di Indonesia. Ya Besti, kita lihat aja nanti dalam panggilan berikutnya dan perkembangan kasusnya. Yang pasti semoga kasus skincare ini cepat membaik ya Besti, biar kita bisa pakai produk sendiri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata